Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah untuk bosan dalam rangka memuji Allah Azza wa Jalla, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Di antara nikmat yang masih diberikan kepada kita dan kita memohon agar terus dilimpahkan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu agama, yang mana tidak semua orang bisa merasakannya, bisa menggapainya, bisa melakukannya dengan mudah. Hanya beberapa tempat saja, dan diantaranya ada di masjid ini. Kita memohon kepada Allah agar tetap dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap istiqamah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati bintina, azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulul Thalatha, 3 pondasi utama yang wajib diketahui serta diamalkan oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita akan membahas sebuah ibadah yang disebutkan oleh beliau, ibadah yang sangat fenomenal, dan subhanallah ibadah ini klasik, artinya memiliki hukum tersendiri, ya. Namun ibadah ini sangat dicintai oleh Allah. Aplikasinya, walaupun ada khilaf di antara ulama tentang akadnya. Sebagian ada yang mengatakan ini makruh, sebagian ada yang mengatakan ini haram, sebagian ada yang mengatakan dianjurkan. Kok ibadah bisa haram? Nanti kita akan simak penjelasan para ulama, yaitu adalah ibadah tentang nazar, ya. Nazar yang disebutkan oleh beliau ibadah yang tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah. Apabila diselewengkan kepada selain Allah, maka dia terjerembab dalam syirik. Syiriknya tidak main-main, syirik besar, keluar dari agama Islam, waliyadzubillah. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan wa dalilun nazar, dalil yang mengatakan bahwasannya nazar adalah bagian dari ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah menyebutkan, bahkan memuji, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, yufuna bin nadri, mereka senantiasa menepati, melaksanakan nazar, ya, melaksanakan nazar, wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, pada suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang mana azabnya, yakni azab Allah merata kemana-mana. Wajhul dilalah, pendalilan bahwasannya nazar bagian dari ibadah, bahwasannya
Allah di dalam ayat ini memuji orang-orang yang menepati nazar mereka. Pernah kita bahas, sering kita ulang-ulang, di antara ciri karakteristik ibadah adalah Allah memuji pelaku, orang yang melaksanakan ritual tersebut. Masih ingat ya? Di antaranya Allah mencintainya, kemudian Allah menyuruh, memerintahkan untuk melaksanakan, dan di antara ciri ibadah bahwasanya Allah memuji pelaku ritual tersebut sehingga dikatakan sebagai ibadah. Bisa dipahami ya pendalilan, sehingga dari ayat ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nazar bagian dari ibadah. Dan kalau ibadah harus diberikan, harus ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah mencintainya, Allah menyukainya. Dan ketika diselewengkan kepada selain Allah, entah itu ke wali kah, entah itu ke kuburan keramat kah, entah itu ke pohon yang dikeramatkan lah, atau orang yang masih hidup kemudian diberikan nazar itu kepada selain Allah, maka dia terjerembab dalam kesyirikan, syirik besar, pelakunya terancam keluar dari agama Islam dan kekal abadi di neraka jahanam apabila dia meninggal dengan membawa dosa ini dan belum bertaubat. Na'udzubillahi min dzalika. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya, di sini Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala menyebutkan panjang lebar tentang masalah nazar, ya, tentang masalah nazar, dan banyak faedah-faedah yang bisa diambil, dan tentang masalah hukum fikih, bagaimana hukum nazar itu sendiri, kemudian pengklasifikasian masalah nazar, kemudian tentang bagaimana hukum menepati nazar, dan itu juga berbeda-beda sesuai atau tergantung dengan nazar itu sendiri. Kok bisa Ustaz? Nah, kita jelaskan nanti insyaallah. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebelum berangkat lebih jauh tentang masalah nazar, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu nazar. Apa itu nazar, dan sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang nazar. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, nazar adalah ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma aw ta'atin lillahi ghairi wajibah. yakni ilzam, seseorang mewajibkan atas dirinya bi syai' dengan sesuatu apapun, yang mana sesuatu ini tidak diwajibkan kepadanya secara individual. Artinya bisa jadi dia melaksanakan ibadah yang wajib secara umum, tapi dia bernazar, saya akan bernazar dengan ini, ya. Nah itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma awa'atin lillahi ghair wajibah, yakni seseorang mewajibkan atas dirinya dengan sesuatu, ta'atin lillah, atau sebuah ketaatan karena Allah Azza wa Jalla, yang mana ketaatan tersebut bukan sifatnya yang wajib ia lakukan. Artinya masih umum, kalaupun wajib hanya umum saja, tapi karena dia mewajibkannya maka menjadi wajib atas dirinya. Itu pengertian dari nazar, ya, pengertian dari nazar menurut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun pengertian nazar oleh Syekh Saleh Sindi hampir sama, ya, hampir sama, cuman dengan pembahasan yang berbeda atau kalimat yang berbeda. Kata beliau, an yujibal insan ala nafsihi ma lam yujab bi sighatin makhsusah, yakni seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib. Dia mewajibkan sesuatu atas dirinya atas sesuatu yang memang tidak wajib untuknya, bisighatin makhsusah, dengan penyebutan kalimat-kalimat yang khusus,
Ya, tujib ala nafsika syai'an lam yujibhu Allah 'alaika bi sighatin muayyanah. Kemudian beliau jelaskan, yakni engkau mewajibkan atas dirimu sesuatu yang mana Allah tidak mewajibkan atas dirimu secara personal. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa ya. Sebagai contoh, kata peribahasa bahasa Arab, wabil mithal yattadhihul maqal, dengan permisalan akan lebih jelas. Kata beliau, ka'an taqul nadhrun 'alayya an af'ala kadza wa kadza. Aku bernazar atas diriku untuk melakukan ini dan itu. Ya, maka perbuatan tadi atau kalimat yang ia sebutkan, perbuatan tersebut yang tadinya tidak wajib, ketika ia nazarkan menjadi wajib baginya dan harus ia laksanakan. Ya, lillahi alayya nadhrun, ya, saya akan bernazar karena Allah untuk melaksanakan ini dan itu, maka ini dan itu tersebut akan menjadi wajib. Dan ketika dia tidak melaksanakannya, dia berdosa. Jadi ketika kita membahas nazar, itu ada dua segi. Segi pertama, akad nazarnya, hukumnya juga berbeda. Kemudian segi kedua, al-wafa'u bihi, yakni aplikasi dari nazarnya. Ya, aplikasi dari nazarnya. Baik, ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Ya, di sini kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala, ya, mengatakan bahwasannya nazar itu milik Allah azza wajalla, ibadah. Artinya kalau ibadah berarti hanya untuk Allah azza wajalla. Dan al-wafa, melaksanakannya juga harus karena Allah. Karena banyak perilaku orang-orang musyrik yang berbuat kesyirikan, bahkan di negeri kita banyak yang menyelewengkan ibadah ini, baik itu nazarnya, baik itu wafaknya, pengaplikasiannya. Ya, sebagai contoh di sini disebutkan, ya, wa hadhihi halul musyrikina al-makhdhulina min ubadil kubur. Kata beliau, al-wafa'u bin nadhr yuhibbuhullah. Al-wafa, melaksanakan nazar, itu termasuk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama seperti nazar, yakni bisa dicintai oleh Allah. Idzan huwa ibadah, ini adalah ibadah. Wa surfuhu lillah, tatkala engkau melaksanakannya untuk Allah, maka anda dikatakan orang yang bertauhid. Wa surfuhu li ghairi, dan tatkala engkau memalingkannya kepada selain Allah, maka anda telah berbuat syirik kepada Allah. Dan inilah orang-orang musyrik yang kebanyakan berbuat syirik kepada Allah. Mereka bernazar, ya, kepada kuburan, kepada kuburan yang dikeramatkan, kepada wali-wali, kepada orang saleh yang dianggap saleh. Ya'ti ahaduhum ila atabati syekh, ada salah seorang di antara mereka datang ke rumah syekh, ya, atau ke kuburan yang dikeramatkan. Ya tamassah, mereka mengelap-ngelap kuburannya tersebut, ngalap berkah. Wa yatadarra, mereka merintih. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, ya, dengan penuh harapan, bahkan menangis, ya sayyidi fulan, wahai tuanku fulan, in ada ibni minas safar, jika anakku kembali, artinya selamat dari perjalanannya safar, kembali ke rumah dalam keadaan selamat, au syufiya abi, atau jika bapakku sembuh dari sakit, nadhrun alayya laka an adbah, maka nazar, aku akan bernazar, ya, untuk menyembelih. Wa uwazzi lil fuqara, aku bagikan kepada para fakir miskin, inda qabrik, di depan kuburanmu, ya. Dan ini syirik billah, syirik besar yang terjadi di muka bumi, bahkan maksiat yang paling besar yang dilakukan oleh manusia. Ya, sudah nazarnya syirik, kemudian aplikasi nazarnya dilakukan di kuburan syirik.
Jadi nazar itu hanya untuk Allah, dan aplikasinya pun juga hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi orang ada yang akad nazarnya, saya akan bernazar untuk Allah untuk menyembelih kambing, tapi aplikasinya di kuburan keramat, syirik. Ada yang aplikasinya lillah, ya, ada aplikasinya tidak disyirikkan tapi akadnya syirik. Dan yang lebih parah lagi, dua-duanya syirik. Sudah akadnya syirik, demi Syekh Fulan, ya, saya bernazar untuk Fulan untuk menyembelih kambing di kuburannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini apabila dilakukan maka dia terjerembab dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau ini kalau ibadah, ya, nazar adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan nazar, maka kita sedikit berbicara masalah hukum fikih. Karena sighah, bentuk-bentuk nazar itu berbeda-beda, macam-macam. Dan ini banyak dilakukan oleh orang. Kata Syekh Shalih Sindi hafizahullah mengatakan, hadza huwa nazar wa yata'allaq bihi ahkam. Ketika kita berbicara nazar, maka kita berbicara tentang hukum-hukum nazar. Disebutkan oleh Syekh ada 1, 2, 3, 4, ada 5 poin, 5 hukum berkaitan dengan hukum nazar. Kata Syekh, secara umum ketika seorang sudah mengatakan nazar maka wajib untuk melaksanakannya, nggak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Tapi secara spesifik kita berbicara, kata Syekh, anna an-nazar idza kana nazaran mutlaqa, ya, ada nazar namanya nazar mutlak. Nazar mutlak, apa itu nazar mutlak? Yakni seseorang bernazar tetapi tidak disebutkan perkaranya, tidak disebutkan amalannya. Tadi kita sudah tahu, ya, contoh nazar, saya akan bernazar untuk Allah menyembelih kambing. Nazar apa bukan? Nazar. Yang tadinya menyembelih kambing itu tidak wajib, hukumnya sah-sah saja, bahkan sunnah secara umum. Tapi ketika sudah diaplikasikan, hukum menyembelih kambing wajib apa tidak? Wajib jika ia tinggalkan berdosa. Bisa dipahami? Itu contoh hukum apa? Nazar. Nah, sekarang kita akan berbicara hukum-hukum nazar. Kata Syekh, apabila seseorang bernazar nazar mutlak. Apa itu nazar mutlak? Tidak disebutkan amalannya. Tidak disebutkan amalannya. Seperti contoh, lillahi alayya nazrun, saya akan bernazar untuk Allah. Kemudian diam. Apa nazarnya? Diam, dia nggak ngomong apa-apa. Entah itu salat, entah itu tahajud, entah itu haji, entah itu umrah, tapi diam. Nggak ada nazar yang disebutkan spesifik, hanya mutlak. Apa itu mutlak? Umum. Maka kata Syekh Shalih Sindi hafizahullah ta'ala, maka wajib bagi dirinya adalah an yukaffira kafarata yamin, maka dia wajib untuk menebus kafarat al-yamin. Apa itu kafarat al-yamin? Tebusan kafarat orang yang berjanji kemudian tidak menepatinya. Jadi hukum nazar itu sebagaikan dia berjanji, maka janji itu harus ditepati. Ketika tidak ditepati, maka dia harus melaksanakan kafaratul yamin. Apa kafaratul yamin? Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafaratnya adalah dia memberi makan 10 orang-orang fakir atau orang miskin, min awsati ma tut'imun, yang biasa dia makan untuk keluarganya, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian untuknya, au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Jadi jangan main-main ini masalah nazar, ya, jangan asal nyeplos. Nah, ini bahayanya apa? Kalau antum nggak bisa menepatinya, maka kafaratu yamin, ya, karena Nabi SAW bersabda,
Kafaratun nazar, kafaratu yamin. Tebusan orang yang nggak bisa melaksanakan nazar adalah dengan apa? Kafaratul yamin, tebusan orang yang bersumpah tetapi tidak melaksanakannya. Itu yang pertama, nazar mutlak. Nazar mutlak yakni nazar yang sifatnya umum. Wajib baginya untuk apa? Untuk kafaratu yamin. Kemudian jenis yang kedua, man nazara nazaran ma'siyah. Barang siapa yang bernazar tapi dalam perkara maksiat, waliyadzubillah. Lah kok emang bisa, Ustaz? Bisa jadi ada, ya. Seperti apa? Waliyadzubillah, kata Syekh, nazrun alayya an ashrabal khamra. Saya akan bernazar untuk minum khamr. Maksiat apa bukan? Maksiat. Jika saya lulus ujian, saya akan berzina. Waliyadzubillah. Maksiat apa tidak? Maksiat. Ya. Apa hukumnya? Jelas haram. Tidak boleh dilakukan. Maka yasna, kata Syekh, apa hukumnya? Apa yang harus ia perbuat? Hal yatubu ila Allah wa yastaghfir wa yaghfi an yukaffir kafarat yamin. Maka wajib bagi dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menstop perbuatannya. Artinya tidak dilakukan. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah dia harus kafaratul yamin ataukah tidak, menebus tebusan yamin yang tadi kita sebutkan ataukah tidak. Maka yang lebih selamat pendapatnya, selain dia bertaubat dan berhenti tidak melaksanakan nazarnya, dia harus kafaratul yamin, memberi 10 makan orang miskin, kemudian atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Bisa dipahami? Itu yang kedua. Insya Allah jenis yang kedua ini tidak terpikirkan oleh orang, tapi disebutkan oleh ulama, dan mungkin bisa jadi ada di dunia Arab sana. Baik. Yang ketiga, mungkin ini kejadian kepada kita ya. Ketiga, nazara nazrul amril mubah, bernazar dengan perkara mubah. Bernazar dengan perkara mubah. Seperti apa? Sebagai contoh, lillahi alayya an adhaba ila suq. Saya bernazar akan pergi ke pasar. Pergi ke pasar, hukumnya apa? Hukumnya apa? Pergi ke pasar boleh, mubah, iya atau tidak? Haram? Tidak. Atau contohnya, lillahi alayya an la azura fulanan. Saya bernazar karena Allah enggak mau mampir lagi ke rumahnya si fulan. Perkara mubah apa bukan? Mubah. Artinya bahwa perkara dia mau mampir atau tidak mampir ke rumahnya si fulan, menurut dari segi dia perkara mubah atau perkara yang wajib? Perkara yang mubah. Artinya kalau dia tidak mampir ke rumahnya fulan, berdosa tidak? Tidak. Berarti perkara mubah. Dan saya benar-benar nggak mau makan sate kambing lagi. Makan sate kambing mubah, sunnah, wajib apa haram? Mubah. Artinya kalau dia tidak makan sate kambing juga nggak masalah. Iya apa tidak? Saya benar-benar nggak mau lagi makan mie instan karena dia lihat katanya dokter kalau makan mie instan terus nanti kayak gini, akhirnya dia keceplosan. Mulai saat ini saya akan benar-benar nggak mau makan mie instan lagi. Nah, orang yang seperti ini, kata Syekh, dalam perkara yang mubah, ya, maka dia mendapatkan dua pilihan. Mendapatkan dua pilihan untuk mengaplikasikannya atau untuk menepatinya. Pilihan pertama, dia menepatinya. Dia menepatinya karena sudah menjadi wajib. Kalau tadi nazar nggak mau makan sate kambing, maka wajib baginya untuk tidak makan sate kambing. Sampai kapan? Sampai ilaan nyamut, sampai dia meninggal. Kenapa? Karena akadnya dia nggak ngomong berapa hari, ya. Akadnya nggak ngomong berapa hari. Kalau dia ngomong saya nggak mau makan sate kambing, saya bernazar, berarti sampai kapan? Sampai dia meninggal.
Kalau dia ngomong seminggu, maka seminggu itu dia nggak boleh makan sate kambing. Itu pilihan pertama, harus tepati janjinya. Pilihan kedua, ternyata ini berat, nggak boleh makan sate kambing, pusing. Ya, makan lihat warkop ada mie instan, waduh tadi nazar, bingung, perkara mubah, maka dia harus kafaratul yamin, tebus kafaratu al-yamin dengan memberi 10 makan fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak tidak ada ya. Jadi cuma 2 saja pilihannya. Jadi mana yang lebih maslahat, maka itu yang ia pilih. Makanya jangan asal nyablak, jangan asal nyeplos. Siapa yang resiko yang menanggung semua? Yang mengatakannya ya, yang mengatakannya. Na'udzubillah min dzalik. Itu permasalahan yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Jadi hukum nazar itu bervariasi tergantung akad nazarnya bagaimana. Sekarang permasalahan yang keempat, hukum yang keempat, bernazar dengan nazar yang sifatnya makruh, yakni perkaranya perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Seperti apa Ustaz? Emang ada perkara yang dibenci dia nazar? Ada, dan ini banyak. Seperti apa? Seperti masalah talak. Talak, hukum asalnya talak itu apa? Makruh. Ya, hukum asalnya ya, hukum asalnya makruh. Kemudian dia bernazar ya, disebutkan ya, saya akan bernazar jika saya kayak gini, saya akan mentalak istri saya. Ngomong kayak gitu dia. Akhirnya beberapa lama kemudian nyesel, ya Allah, ana masih demen sama istri ana, ini gimana ya, ya Allah, dia masih cantik lagi, gimana ini, lihat anak sedih lagi, aduh gimana. Dia sudah bernazar, iya apa tidak? Tapi nazarnya dengan perkara yang makruh, dengan perkara yang makruh. Makanya jangan main-main masalah nazar ini, berat, berabe resikonya. Maka dalam seperti ini juga kata para ulama, kalau dia bernazar dengan perkara yang makruh, yukhayyar baina syai'ain, dia boleh memilih dengan 2 pilihan tadi ya. Pilihan pertama, dia menepati sesuatu yang makruh tersebut ya. Pilihan yang kedua, dan ini afdal, dia membatalkan nazarnya, kemudian kafaratu al-yamin, karena meninggalkan yang makruh adalah afdal, meninggalkan makruh adalah afdal ya. Maka yang afdal adalah dia kafaratu al-yamin. Bisa dipahami? Nah, itu yang ke berapa tadi? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Nah, ini banyak juga nih yang kelima ya. Kebanyakan nazar itu orang untuk melaksanakan ketaatan, iya apa tidak? Bukan untuk haram, bukan untuk makruh, bukan untuk yang mubah, tapi yang ketaatan. Ini yang kelima kata Syekh, an yanzura hadzal insan ta'atan lillah, dia bernazar untuk ketaatan kepada Allah. Artinya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jenis yang kelima ini kata para ulama dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2 ya. Ada an-nazar munajjaza. Munajjaza itu artinya yang sifatnya umum. Ada kemudian jenis yang kedua, nazar mu'allaq, nazar yang mu'allaq, yang menggantung, tergantung sesuai kondisi. Nanti kita akan sebutkan. Ini yang kelima loh ya. Yang kelima, nazar apa? Masalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang nazar ketaatan kepada Allah dibagi menjadi 2. Ada nazar yang namanya, antum tulis dulu kalau mau tulis, munajjaza, munajjaz. Ada yang B kemudian mu'allaq. Apa itu munajjaz dan mu'allaq? Kita sebutkan. Kata Syekh di sini sebutkan, nazar munajjaz adalah huwa alladhi lam yu'allaq ala syai'. Dia bernazar ya, tentu bernazar kepada Allah ya,
dengan sesuatu tanpa mempersyaratkan dengan kondisi tertentu atau keadaan tertentu. Artinya masih kapan saja mau ia lakukan. Contoh, nazrun alayya an asuma thalathata ayyam. Saya bernazar ya kepada Allah Azza wa Jalla untuk puasa 3 hari. Untuk puasa 3 hari. Kapannya nggak disebutkan. Ya, kapannya nggak disebutkan, keadaannya nggak disebutkan. Pokoknya puasa 3 hari. Artinya bahwa dia punya kewajiban untuk melaksanakan puasa 3 hari. Entah itu mau di puasanya berurutan atau diselang-seling atau bagaimana, yang penting dia punya utang puasa 3 hari disebabkan karena apa? Nazarnya tersebut. Ya, nazarnya tersebut bisa dipahami yang pertama ini. Maka bagaimana hukumnya? Kata Syekh Hafizahullah mengatakan, maka wajib baginya untuk menepatinya. Untuk menepatinya dan tidak ada pilihan lagi. Ya, tidak ada pilihan baginya untuk tidak melaksanakannya. Bahkan apabila dia melanggar, maka dia berdosa. Tidak melaksanakan puasa 3 hari bahkan sampai meninggal, maka dia punya utang kepada Allah Azza wa Jalla puasa. Ya, berabinya nazar di situ jangan main-main. Ya, jangan main-main. Makanya para ulama itu menyebutkan nazar itu ibadah, tapi di lain sisi makruh. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan ilahnya, sebabnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadzara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka laksanakan. Berarti dia puasa 3 hari itu ia wajib laksanakan. Wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'si. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'si, maka enggak boleh dilaksanakan. Jangan bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana tadi poin kedua tadi. Ya, kalau saya lulus ujian saya akan minum khamr. Itu nazar maksiat apa bukan? Maksiat. Enggak boleh dilaksanakan, bertobat kepada Allah dan kafaratul yamin. Ya, itu jenis yang A tadi, munajjazah, artinya dia bernazar kepada Allah tapi tidak menggantungkan kondisi tertentu. Saya bernazar akan umroh. Umrohnya kapan? Mau tahun sekarang, tahun besok, kemudian masih ada pandemi belum bisa, tapi dia nggak boleh meninggal kecuali harus sudah umroh. Kalau tidak dia akan ditagih di sana. Kenapa? Wajib baginya. Walaupun umroh sunnah, tapi sudah menjadi wajib karena dia bernazar. Resikonya orang bernazar kayak gitu, was-was ya, takut nggak bisa. Itu yang pertama, yang A. Ya. Kemudian yang kedua, yang B ya, dari nomor 5, yang B nazar mu'allaq, dan ini yang paling banyak terjadi. Nazar mu'allaq, yakni an yu'alliqa nazarahu ala syai'in yarju husulahu aw yarju adama husulihi. Yakni dia menggantungkan nazarnya terhadap sesuatu yang ia harapkan atau terhadap sesuatu yang tidak ia harapkan. Jadi dia menggantungkan nazarnya terhadap sesuatu yang ia inginkan, yang ia incer, atau sesuatu yang tidak ia inginkan, sampai dia bernazar. Seperti apa? Contohnya disebutkan di sini, in najahtu fil imtihan falillahi alayya an atasaddaq bi alfi riyal. Kalau saya lulus ujian, saya akan bernazar untuk sedekah 100.000 atau 1 juta rupiah. Ya. Nazar ketaatan apa bukan? Nazar ketaatan, tapi mu'allaq, ia syaratkan dengan kondisi tertentu. Atau apabila saya sembuh dari sakit, saya akan memberi makan 10 orang miskin atau 1 masjid. Kalau saya sembuh dari sakit, ya Rabb,
walaupun nggak ngucapin nazar, tapi ada unsur dia berjanji, itu dihukumi apa? Nazar. Nggak harus ngomong nazar. Ya Rabb, jika saya sembuh, saya pasti akan memberi makan masjid jamaah masjid Nur ala Nur di hari Jumat. Ternyata dia sembuh. Maka ketika sembuh dia wajib untuk melaksanakannya. Nah, hukum seperti ini, hukum menepatinya adalah wajib, tidak boleh tidak dilaksanakan. Ya, wajib untuk dilaksanakan, wujuban wajib, kalau tidak dia berdosa. Ya, kalau tidak berdosa. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Baik, hukum nazar secara umum. Hukum nazar secara umum adalah makruh. Hukum nazar secara umum adalah makruh. Lah kok Ustaz, kenapa makruh? Bukankah itu adalah ibadah? Bukankah ibadah itu yang sesuatu yang dicintai oleh Allah? Na'am. Tapi di situ ada unsur lain. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan Nabi melarangnya untuk bernazar. Ya, Nabi SAW mengatakan, innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seakan-akan orang yang bernazar itu mengancam Allah, ngasih syarat sama Allah. Ya, ya Allah, saya akan puasa 3 hari, tapi luluskan saya ikhtibar, ujian, sembuhkan saya penyakit. Jadi seakan-akan memberi syarat kepada Allah, seakan-akan dengan syaratnya ini Allah akan mengabulkan doanya. Nah, ini makruhnya tuh di sini. Ingin bisnis, ya, ingin dibawa balik sama Allah. Nah, makanya kata Nabi, innahu la ya'ti bi khair. Seakan-akan orang yang bernazar ini, ya, kalau nggak digitukan Allah tidak ngabulkan doanya. Makanya saya pancing. Nah, ini makruh, mempersyarat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya akan bersedekah, memberi makan jamaah satu masjid jika, nah, jikanya ini, jika engkau sembuhkan penyakit saya. Ya, artinya kalau nggak disembuhkan, kira-kira bakal sedekah tidak? Tidak. Makanya kata Nabi, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya orang yang melaksanakan nazar itu kebanyakan orang-orang bakhil, syarat-syaratan sama Allah. Ya, ya Allah, sembuhkan penyakit saya, nanti saya sedekah. Kalau nggak disembuhkan, ya nggak sedekah. Ya, kalau nggak lulus ujian, ya nggak bakal sedekah, nggak bakal puasa. Ya, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Makanya makruh hukumnya secara umum. Dan ini pendapat yang paling kuat di antara para ulama, nazar itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dinazarkan, maka wajib baginya untuk melaksanakan. Jadi ada 2 hukum. Hukum nazar itu sendiri, kemudian hukum menepati nazar apabila sudah diucapkan. Ya, kalau sudah diucapkan dan itu ketaatan, maka wajib baginya untuk melaksanakan. Makanya Allah memuji yufuna bin nadri, mereka melaksanakan nazar mereka karena ini adalah ibadah. Jadi jangan, awas, hati-hati ya, jangan keceplosan mulut kita. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh, ya, oleh Syekh, kisah. Dengan ini kita tutup. Ada seorang wanita, ya, terkadang kita ini mengatakannya penuh dengan semangat 45 yang luar biasa sehingga lupa terhadap kemampuan dirinya sendiri. Ya, sehingga lupa terhadap kemampuan diri sendiri. Disebutkan di sini oleh Syekh, ada seorang wanita yang mendengar salah satu keluarganya sakit. Karena saking cemas luar biasa, dia langsung bernazar, ya Allah, jika engkau sembuhkan si fulan ini, yang mana keluarganya dia, saya akan puasa sehari dan berbuka sehari terus sampai aku meninggal. Ya, puasa dahulu, puasa sehari, berbuka sehari,
ila an amut, sampai aku meninggal ya Allah saya akan berpuasa, yang penting kau sembuhkan dulu ya Allah. Subhanallah, Allah sembuhkan itu orang yang ia nadarkan. Akhirnya apa? Ia puasa sehari, besoknya berbuka, sehari lagi puasa, berjalan seminggu, sebulan setengah, kelihatan dia kecapean, ya, kelihatan dia kecapean, baru nanya-nanya ke para ulama, ya Syekh gimana hukumnya saya gini. Kata ulama, selagi ente masih mampu, maka ente harus puasa sehari, berbuka sehari sampai ente meninggal. Ya, kenapa? Karena ini sudah ente omongkan nadar dan ente masih bisa, maka ente laksanakan. Jadi hati-hati masalah nadar, jangan asal, kalau bahasa Betawinya nyablak, ya, asal ngomong, ya, nanti resikonya anda sendiri yang menanggung akibatnya, ya. Makanya atas dasar inilah ulama mengatakan nazar itu makruh. Kenapa? Ditakutkan anda nggak bisa melaksanakannya, padahal itu sesuatu yang diwajibkan, padahal sesuatu itu bukan diwajibkan tapi menjadi wajib karena nazar anda. Dan yang kedua, mempersyarat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, seakan-akan bermain bisnis sama Allah. Kalau ente mau kalau anda mau puasa, ya Allah sembuhkan saya dulu, ya. Dan itu su'ul adab, ya, tidak ada etikanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pakai insya Allah gimana, Ustaz? Pakai insya Allah termasuk nazar nggak? Insya Allah jika saya sembuh, nah insya Allah itu beda pembahasan. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak termasuk dari nazar, tidak termasuk dari nazar. Sebagian lagi ada yang mengatakan bagian dari nazar, ya. Makanya lebih selamatnya apa? Jangan ngomong sudah. Kata Syekh di sini disebutkan makhrajnya, bagaimana solusinya? Solusinya adalah jauhi nazar. Kalau Allah sembuhkan penyakit, alhamdulillah, syukuri, niatkan dalam hati, insya Allah dalam rasa syukur ini mudah-mudahan saya punya rezeki, saya akan sedekah. Dalam hati saja, nggak usah diucapkan. Akhirnya nyesal, dan ternyata nggak ada lulus lagi pandemi, ayo utang sana utang sini, nambah beban lagi, ya, nambah beban lagi. Dalam permasalahan insya Allah ini disebutkan oleh ulama secara khusus, tergantung niatnya. Kalau dia niatnya jika dia memudahkan, maka laksanakan, ya. Jika tidak mendapatkan kemudahan, maka mudah-mudahan Allah maafkan, ya. Nah, sama pertanyaannya. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya, ya, tergantung niatnya. Insya Allah kalau besok Ayyamul Bid saya mau puasa, insya Allah ada keinginan ingin puasa, maka niatnya apa? Kalau dia niatnya nazar, wajib. Tapi kalau niatnya saya ingin puasa, pengen ngerasain, mudah-mudahan bisa, maka itu bukan nazar. Jadi dikembalikan ke niat pengucapnya. Ada sebagian orang yang mengucapkan nazar walaupun tidak mengucapkan lafaz nazar, itu nazar. Kenapa? Niatnya. Kalau ketemu orang, ya, jadi kayak janji, ya, kayak janji. Ya Allah, saya akan puasa 3 hari. Setelah sembuh ini ya Allah, saya akan puasa. Nah, tergantung niatnya. Kalau belum niatkannya nazar, ya, saya benar-benar puasa, maka itu nazar wajib. Tapi ada yang mengucapkannya dengan rasa syukur. Makanya kata Syekh, jangan diucapkan segala sesuatu, sembunyikan saja dalam hati sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Alias kalau belum dimudahkan perkaranya, sehingga tidak ada beban untuk melaksanakan ritual tersebut, itu yang paling selamat. Dan ulama tidak pernah atau tidak suka bernazar, ya, tidak suka bernazar, dan Rasulullah melarang akan hal itu, ya, takut kita nggak bisa melaksanakannya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.